Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arazak Nofriesa, NIM 1804377 dari jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas tentang bisnis plan pada minggu ke-13 dan ke-14. Bisnis yang akan saya jalankan yaitu tentang makanan, yaitu pempek ikan. Bisnis plan-nya terdiri dari yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran usaha, yang ketiga aspek pemasaran, yang keempat aspek organisasi dan manajemen, yang kelima aspek produksi. Saya akan menjelaskan kelima aspek tersebut. Yang pertama pendahuluan, latar belakang. Bisnis kuliner memang tak ada habisnya. Dari sekedar hobi makan pun kita bisa jadikan kini bisa dijadikan sebagai peluang bisnis. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik dan unik. Perkembangan kuliner di Indonesia diwarnai oleh 3 fase, yaitu original food, yang kedua natural food, yang ketiga kuliner kontemporer yang sampai sekarang masih banyak peminatnya. Makanan tradisional pun dapat dikreasikan menjadi makanan yang mempunyai cita rasa dan nilai jual yang tinggi. Salah satunya adalah pempek. Pempek merupakan bisnis yang lahir dari sebuah ide atau inovasi terhadap produk makanan khas Palembang. Selain itu, bisnis pempek sekarang mudah dijumpai di seluruh daerah, khususnya Kota Padang, seperti bisnis kaki lima, kafe, maupun restoran. Selanjutnya visi, yaitu melestarikan makanan khas, yaitu pempek agar semakin dicintai oleh seluruh masyarakat, apalagi penikmat pempek. Yang kedua, misi. Yang pertama itu selalu melakukan inovasi secara berkelanjutan terhadap pempek. Yang kedua, selalu memberikan kepuasan konsumen terhadap kualitas dan cita-cita produk pempek ikan. Dan yang ketiga, melayani sepenuh hati setiap keinginan dan kebutuhan seluruh konsumen. Tujuan usaha. Tujuan usaha yang saya buka ini ialah dengan terus melakukan inovasi yang baik secara berkelanjutan. Diharapkan pempek ikan ini dapat menjadi salah satu bangkitnya industri kreatif kuliner di Kota Padang. Dengan demikian, sebagai penikmat pempek akan mengalami pengalaman baru dalam menikmati pempek khas Palembang yang satu ini. Selanjutnya gambaran usaha. Pempek ikan merupakan usaha industri rumahan yang berlokasi di Vilano 2, Blok CC nomor 12, Padang Timur, Kota Padang. Penjualan produk pempek ikan menggunakan mobile shop. Pemasaran dan promosi yang digunakan oleh usaha pempek ikan ini yaitu media online dan media offline untuk menarik pelanggan agar mencoba produk ini. Selanjutnya aspek pemasaran. Bagian pertama yaitu segmen pasar, target pasar, dan positioning. Yang pertama segmen pasar. Pempek ikan mengelompokkan segmentasi pasar berdasarkan segmentasi demografi, yaitu penjabarannya sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi berdasarkan demografis, yaitu pempek ikan memilih segmentasi usia 8 tahun ke atas. Yang kedua, segmentasi berdasarkan ekonomi, yaitu menengah dan menengah ke bawah. Selanjutnya, target pasar. Pempek ikan memilih target pasarnya yakni beberapa kalangan masyarakat penggemar makanan pempek yang berada pada kelas ekonomi menengah. Selanjutnya yang ketiga, positioning. Positioning adalah cara untuk meningkatkan dan menempatkan produk yang kita buat dengan pesaing kita dalam pikiran konsumen. Dengan kata lain, positioning dipakai untuk mengisi serta memenuhi keinginan konsumen dalam kategori tertentu. Inovasi yang saya lakukan adalah pada cita rasa yang berbeda dari pempek yang sudah pernah ada. Pempek ikan ini isinya terdiri atas rasa sosis, bakso, dan telur. Pempek ikan ini sangat cocok bagi mereka yang menginginkan sebuah makanan yang cepat, enak, dan mudah saat menyantapnya dan juga sehat. Selanjutnya strategi pemasaran. Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, serta untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Yang pertama, produk. Produk yang saya jual ini berupa pempek ikan dan pempek campuran.
Pempek ikan ini dibuat dengan menggunakan bahan dan isian yang berkualitas dan pilihan. Untuk kemasannya sendiri, pempek dikemas menggunakan kotak makanan plastik. Adapun untuk cukanya akan dikemas menggunakan gelas plastik mini. Nanti di kotak pempeknya tersebut akan terdapat nama toko di depan kemasan agar konsumen tahu dan apabila ingin memesan kembali, terdapat nomor kontak yang dapat dihubungi. Selanjutnya tempat produksi di rumah pribadi yang beralamatkan di Villano 2, Blok CC nomor 12, Padang Timur, Kota Padang. Adapun lokasi penjualan pempek ikan akan berjualan di tempat-tempat keramaian. Yang ketiga, harga. Harga yang akan saya tawarkan berkisar antara 15.000 per porsinya, dengan isian 1 pempek ikan yang berisi dan 2 pempek panjang tanpa isian. Selanjutnya, promosi. Bentuk promosi yang akan saya lakukan yaitu dengan cara menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, BBM, Line, Facebook, dan segala macam media sosial berbagai media promosi. Selanjutnya, analisis strategi. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-unggulan lain yang berhubungan dengan pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Yang pertama itu kualitas. Pempek ikan memiliki kualitas yang baik karena dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan cara-cara yang higienis. Yang kedua, ukuran. Pempek beranak memiliki ukuran yang unik, yaitu ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan pempek biasa. Yang ketiga, desain kemasan. Pempek ikan akan dibungkus menggunakan kotak makanan plastik, adapun untuk cukanya akan dikemas menggunakan gelas plastik mini. Yang selanjutnya, kelemahan. Kelemahan ialah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Yang pertama, pempek ini tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, terkadang pempek cepat menjadi keras. Yang ketiga, adanya risiko dan kondisi ketidakpastian bahan baku yang relatif berfluktuasi harganya. Selanjutnya, peluang. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Yang pertama yaitu dukungan pemerintah terhadap pelestarian usaha makanan tradisional khas daerah. Selanjutnya, meskipun permintaan masyarakat terhadap pempek fluktuatif, pada saat-saat tertentu permintaan masyarakat terhadap pempek sangatlah tinggi. Misalnya untuk keperluan hajatan, hari-hari besar, dan sebagainya. Selanjutnya, ancaman. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Di antaranya, ancaman saya adalah adanya pesaing menjual pempek di kelas lain. Dengan cara saya mengatasinya itu dengan membuat bentuk yang lebih besar, tetapi tidak mengalami kerugian dan lebih giat lagi melakukan penjualan, serta melakukan modifikasi isi. Selanjutnya, ancaman yang kedua yaitu pesaing yang meniru konsep berjualan serta konsep produk. Selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, kegiatan pra-operasional dan jadwal pelaksanaan. Kegiatan operasional merupakan kegiatan yang harus kita rancang sebelum memulai suatu usaha yang baru. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelumnya, yaitu kegiatan pra-operasional yang dilakukan oleh usaha pempek ikan ini, yaitu yang pertama melakukan riset pasar secara langsung, yang kedua melihat dan menganalisis target yang ingin dibidik, yang ketiga melihat target yang belum terlayani oleh pesaing, yang keempat melakukan beberapa survei, yang kelima menyusun perencanaan produk, yang keenam rencana penjualan, yang ketujuh tenaga kerja, dan yang kedelapan melihat seberapa besar modal yang harus dikeluarkan untuk membuka usaha pempek ikan ini. Selanjutnya, organisasi dan sumber daya manusia. Adapun struktur organisasi pempek ikan ini, yaitu nama usaha pempek ikan, bentuk usaha perseorangan atau saya pribadi, berlokasi di Padang Timur. Nama pemilik saya sendiri Arazak Faisa, alamat Villano 2, Blok CC nomor 12, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.
Dan nomor telepon sudah saya sediakan. Selanjutnya aspek produksi. Yang pertama jenis produk. Jenis produk yang dibuat dalam usaha ini adalah pempek ikan dengan isian dan pempek biasa. Selanjutnya bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama bahan yang dibutuhkan, yaitu bahan baku. Bahan baku ini ialah bahan-bahan untuk membuat pempek isian biasa dan kuah cuko. Bahan bakunya terdiri dari yang pertama tepung terigu, yang kedua tepung kanji, yang ketiga ikan tenggiri, dan yang keempat minyak sayur. Selanjutnya bahan tambahan, yaitu garam, penyedap rasa, bawang putih, asam jawa, gula pasir dan gula merah, kecap manis, dan timun cabai. Yang kedua yaitu proses produksi. Proses pembuatan pempek isian dan pempek biasa terdiri dari yang pertama tahap penyiapan bahan dan penimbangan. Pada tahap ini semua bahan untuk membuat pempek disiapkan kemudian ditimbang sesuai dengan takaran kebutuhan. Selanjutnya tahap pencampuran. Pada tahap ini semua bahan baku dicampur dan diaduk rata sesuai dengan takaran yang dibutuhkan pada baskom yang telah disediakan. Aduk secara sempurna sehingga bahan-bahan tersebut tercampur rata. Selanjutnya tahap pembentukan. Adonan yang telah dicampur dan diaduk tadi kemudian dibentuk menjadi beberapa jenis. Sisihkan pempek yang telah terbentuk di baskom lain. Untuk jenis pempek dengan isian, diisi dengan bahan yang telah ditentukan, yaitu sosis, bakso, dan telur. Selanjutnya tahap perebusan. Dalam proses perebusan, hal yang pertama dilakukan adalah panaskan air hingga mendidih di dalam panci. Kemudian setelah mendidih, masukkan adonan. Selanjutnya biarkan adonan hingga mengapung dan jika telah mengapung, itu berarti pempek siap ditiriskan. Selanjutnya tahap penggorengan. Pada tahap ini pempek yang digoreng tergantung dengan pesanan yang diminta oleh pelanggan. Jadi pempek digoreng jika ada pelanggan yang datang memesan. Selanjutnya tahap untuk membuat kuah cuko. Yang pertama haluskan cabai, lalu bawang direbus bersamaan dengan gula merah dan asam jawa hingga mendidih. Selanjutnya lalu saring kuah dan sisihkan. Dan jangan lupa juga menambahkan timun. Tahap selanjutnya itu penyajian pempek. Yang pertama, bungkus pempek menggunakan kotak makanan plastik yang telah disediakan. Yang kedua, untuk kuah cuko dipacking ke dalam botol plastik yang telah disiapkan juga. Dan yang ketiga, pesanan siap diantar ke pelanggan. Selanjutnya, aspek keuangan. Yang pertama yaitu sumber keuangan. Sumber pendanaan atas usaha saya ini yaitu yang pertama modal sendiri, yang kedua modal lain-lain. Yang kedua, laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ialah laporan keuangan yang menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai selama periode tertentu. Laba rugi bersih adalah selisih antara pendapatan total dengan biaya atau pengeluaran total. Selanjutnya yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi catatan terjadinya perubahan modal di perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Neraca perusahaan ini disusun berdasarkan persamaan dasar akuntansi, yaitu bahwa kekayaan atau aset sama dengan kewajiban, ditambah dengan modal saham. Baik, sekian penyampaian bisnis plan dari saya. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.